dengan Sony di sini. Kali ini gue mau bahas tentang suatu notebook yang cocok untuk productivity, yaitu Lenovo IdeaPad 310 15ABR. Pertama, gue mau bahas dulu spesifikasi dari notebook ini. Prosesor atau APU yang digunakan adalah generasi ke-7 dari AMD, yaitu Bristol Ridge AMD A12900P dengan core clock 2,5 GHz dengan autobusnya ke 3,4 GHz. Untuk mendukung kemampuan grafisnya, notebook ini juga memadukannya dengan Radeon R8 M435DX yang udah mensupport mayoritas fitur yang digunakan pada DirectX 12 dan Vulkan. Jadi kalau kalian niat untuk main-main game seperti e-sport seperti Dota, League of Legends, atau CSGO, nggak akan ada masalah main di notebook ini. RAM yang digunakan juga sudah DDR4 dengan ukuran 8GB dengan konfigurasi 4GB x 2 berarti berjalan di dual channel. Serta harddisk yang sebesar 1TB juga yang di dalamnya sudah terinstall Windows 10 Home. Jadi 1TB untuk notebook ini terasa lumayan luas untuk menyimpan data-data kalian yang bertujuan untuk produktivitas. Untuk layarnya menggunakan panel LCD ukuran 15,6 inci dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD. Juga memiliki viewing angle yang cukup tinggi. Hal ini yang menurut gue sangat cocok untuk tujuan produktivitas karena resolusi yang digunakan sangat memudahkan kalian untuk bekerja dalam software apapun. Semakin tinggi resolusi, semakin tinggi juga produktivitas yang kalian miliki. Karena GPU yang digunakannya juga sudah generasi terbaru, maka sudah juga mensupport HEVC codec. Kalian dapat menggunakannya untuk menonton film 4K jika ingin mencoloknya ke TV dan menontonnya dengan sangat mulus. Untuk konektivitas, disinilah yang gue agak kurang setuju karena dari segi spesifikasi semuanya itu teriak akan produktivitas, tapi di segi konektivitasnya kita tuh cuma disediakan port USB 3.0-nya itu cuma satu dan cuma ada 2 slot USB 2.0-nya. Ada masing-masing satu port VGA, HDMI, LAN, dan card reader. Sedangkan untuk audio portnya, notebook ini menggunakan 3.5 audio jack. Atau buat kalian pengguna Bluetooth headphones, ya bisa connect menggunakan Bluetooth yang sudah tersedia di notebook ini. Yang gua nggak bisa ngerti, ini tuh udah tahun 2017, kenapa masih ada VGA port? Sepertinya udah saatnya tuh sebenarnya kita tinggalkan VGA port. Dan menurut gue jauh lebih baik menggantinya dengan slot USB 3.0. Karena menurut gue, kalian terutama yang membeli laptop ini dengan spesifikasi seperti ini, itu akan mayoritas menggunakannya untuk keperluan produktivitas. Akan mencoloknya dengan berbagai external HD atau flash drive yang sudah menggunakan USB 3.0. Jadi menurut gue sayang aja kalau hanya ada satu slot USB 3. Karena gue pribadi akan memerlukan lebih dari satu 3.0. Kita lanjut ke masalah fisiknya. Yang gue suka adalah ukurannya. Size-nya yang 15,6 inci tapi tetap memiliki ketebalan yang sangat wajar. Kurang lebih hanya 20 cm. Jadi kalau kalian tenteng nggak akan terasa canggung. Dan beratnya cuma sekitar 2 kg. Jadi masih manageable untuk kalian tenteng jika kalian harus pergi buru-buru membawanya. Kita lanjut ke keyboardnya. Kualitas yang sama seperti laptop pada umumnya di kisaran harga yang sama. Kalian mendapatkan keyboard yang full island type, yaitu yang udah ada numpad-nya namun tanpa adanya backlight di keyboard. Jadi lagi-lagi adalah sesuatu yang wajar di kisaran harganya ini. Tapi untuk mengetik atau bekerja, gue merasa cukup nyaman walau kecepatan mengetik tidak berubah jauh. Tapi travel distance per keystroke di keyboardnya ini memudahkan kalian dalam mengetik juga. Nah, kita lanjut berikutnya untuk hal yang paling penting, yaitu baterai. Pengguna normal seperti editing sambil mendengarkan lagu, connect ke headphone Bluetooth dengan menyalakan Wi-Fi, gue bisa mendapatkan waktu kerja 3-4 jam. Cuman perlu kalian ingat juga, ini tanpa merender apapun, hanya murni editing maupun pekerja normal tanpa menggunakan full processing power dari APU-nya. Jadi menurut gue, APU A12 ini sangat irit dan memiliki performa yang sama dengan i5. Menurut gue udah sangat baik performanya untuk kalian gunakan sebagai tujuan produktivitas. Nah, sekarang kalian mungkin menanyakan gimana performanya untuk gaming. Gua nggak akan menyentuh terlalu jauh karena ini bukan notebook yang diciptakan dengan tujuan kalian gunakan murni untuk gaming. Notebook ini tuh tujuannya meningkatkan produktivitas kalian. Untuk gaming di resolusi Full HD, kalian nggak bisa berharap banyak dari GPU R8 M435DX, terutama untuk game-game yang AAA. Tapi untuk game-game e-sport seperti Dota, League of Legends maupun CSGO, kalian masih bisa main dengan sangat nyaman. Tapi untuk game-game AAA, bahkan untuk Doom, dengan Vulkan pun kalian akan mengalami kesulitan walaupun dengan graphical settings di low. Tapi jika kalian turunkan ke 720p, kalian mulai merasakan kekuatannya dan mendapatkan FPS yang cukup stabil di sekitar 30-40 FPS. Jadi untuk game-game AAA, ada baiknya kalian ubah resolusi gamenya menjadi 720 atau 1366x768. So, sekarang kalian mungkin nanya, ini cocoknya itu untuk siapa? Atau kalian nanya apakah ini cocok untuk kalian? Well, gini simpelnya, apakah kalian perlu untuk sekolah, kuliah, maupun kerja yang menggunakan banyak editing software? Seperti After Effects, Premiere Pro, Photoshop, GIMP, DaVinci, 3D Max, AutoCAD, dan produktivitas lainnya. Tapi masih ingin kalian tuh main game-game simple maupun indie dengan resolusi yang tajam. Ya kalian akan cocok untuk membeli notebook ini. Terutama jika kalian tuh udah terbiasa dengan resolusi 1366x768. Karena pada saat kalian berubah ke Full HD, kalian akan merasakan perbedaan yang sangat jauh di resolusi ini.
kalian akan lebih mudah melakukan editing dan juga ruang yang didapatkan itu lebih banyak dan sangat tinggi karena hampir 2 kali lipat dari resolusi 768. Kalian lebih minim menggunakan Alt Tab karena layar masih sangat cukup dibagi dua untuk dua software yang kalian gunakan. Jadi kalau kalian kerja terutama yang di agency dan bidang kalian di multimedia seperti harus menggunakan Photoshop atau video editing lainnya, please ganti ke resolusi Full HD ke atasan atau GA kalian karena resolusi 768 itu di bidang multimedia itu namanya nyiksa diri sendiri. Jadi notebook ini nggak akan mengecewakan kalian yang kerja atau belajar di bidang multimedia atau editing, karena laptop ini memang ditujukan untuk kalian. So this is it for Lenovo IdeaPad 310 15 ABR. Thank you guys for watching and I'll see you guys next time.